Lama usulan kita kalau mau menyelesaikan konflik di Laut Cina Selatan sisi Indonesia, maka dalam catatan geografi Nusantara ada baiknya kita ubah dan kita tidak lagi menyebut nama Laut Cina Selatan. Laut ini diklaim oleh Tiongkok sebagai traditional fishing ground Cina sejak ribuan tahun yang lalu dan harus dihormati. Baca, negara yang tidak punya biji harus taat. Untuk itu, Coast Guard Cina patroli sampai Natuna. Nah, ini kalau yang paham dunia militer dan dunia pertahanan, sebenarnya ini penghinaan. Sekali lagi, kalau yang paham loh ya, kalau fans pejabat dan buzzer jangan harap paham. Dikira semua pejabat sekarang semuanya paham bernegara. Dengar cuk, paham politik iya, paham bernegara itu lihat sikapnya. Kalau Bosman ini bukan banyak tahu, tapi yang diketahuinya ya cuman itu-itu aja. Masih terus belajar. Gayanya aja Jawa Timuran, anco-ancoin orang. Balik ke topik. Apa maksud dari kalau paham dunia militer dan pertahanan dalam tanda petik? Mengawal laut itu Navy atau naval atau angkatan laut. Kalau penjaga pantai itu Coast Guard di bawah Navy, di bawah angkatan laut. Jadi Laut Cina Selatan, nelayan Tiongkok bukan dikawal Navy, tapi dikawal penjaga pantai, alias semua Laut Cina Selatan itu pantainya Tiongkok. Ini penghinaan kalau saya pemimpin sebuah negara. Kalau angkatan lautnya yang kawal, ya boleh. Jadi Indonesia itu di Laut Cina Selatan, angkatan lautnya hanya berhadapan dengan Coast Guard-nya Cina. Lah nemen itu, nemen sekali. Pakai penjaga pantai juga dong bos, gimana sih? Karena itu kita jauh-jauh hari, 3 tahun yang lalu mengatakan jangan sebut lagi di geografi Nusantara nama Laut Cina Selatan tapi ganti dengan Laut Natuna Utara. Setidaknya dalam garis zona eksklusif 200 mile laut dan kawal dengan Coast Guard kita, nelayan kita itu semua. Berani nggak ubah? Katanya NKRI, katanya Pancasila, katanya membela bangsa dan negara. Takut sama sabda Tiongkok? Ya lawan lah. Oke, maaf, belum kita sudah misu-misu ngegerundel. Tapi kita bukan mereka. Kita bukan hanya menghujat seperti buzzer tanpa solusi. Kita kasih solusi. Setuju? Solusi pertama, ganti nama Laut Natuna Utara. Karena memang sejak ribuan tahun yang lalu wilayah tersebut adalah traditional fishing groundnya nelayan kita, nelayan Natuna. Kita harus punya biji untuk mengklaim hal tersebut. Solusi bernegara agar berdaulat, kita lanjut seperti ini. Kita awali dengan pertanyaan, apa beda platform dengan program? Nawacita itu platform apa program? Sebentar, ini belum dianggap sini sama beberapa fans incumbent. Yang sabar dikit, nah apa sih sungguh pendek bener-bener lu bisa nggak netral dulu bacanya. Saya ini nggak ada niat apapun kecuali memberikan pemahaman akan platform dan apa itu program. Tanpa platform dalam tanda petik, program itu hanya propaganda. Sesederhana itu. Misalnya, program 35.000 megawatt, program pertumbuhan ekonomi 7%, program tidak impor, program anti pengangguran membuat 10 juta angkatan kerja baru. Itu semua program. Sekarang platformnya apa? Mengapa bernegara harus punya platform? Karena ini berkali-kali kita tanya kepada pejabat. Yang kita tanya adalah mana platformnya. Kalau tidak ada seperti Nawacita saat ini, bukan platform jadinya, hanya program. 35.000 megawatt ditambah 5 tahun lagi juga nggak akan terrealisir. Pertumbuhan ekonomi nggak bakal 7%. Alasan perlambatan ekonomi dunia lah, karena COVID lah, silahkan dipakai deh. Toh fans Anda mayoritas, beruntunglah kau punya fans banyak. Si Sontoloyo ini hatersnya yang banyak. Oke, kita jelaskan sekarang. Untuk memahami platform harus memahami geoekonomi. Apa itu geoekonomi? Geo berasal dari kata geografi atau letak sebuah wilayah atau teritorial dalam peta bumi. Ekonomi ya dari ekonomi. Jadi kalau diartikan secara bersambung adalah geoekonomi adalah memanfaatkan semaksimum mungkin kekuatan geografi dalam menjalankan roda ekonomi dalam memperoleh keuntungan ekonomi. Kalau geopolitik adalah memanfaatkan kekuatan geografi wilayah kita untuk kepentingan bangsa dan negara dalam perpolitikan dunia. Di sini mulai terlihat secara kasat mata mengapa program gagal ketika tidak memahami geoekonomi dunia dan Indonesia tidak punya geostrategi. Ngomong-ngomong, paham nggak tuh yang di atas apa yang namanya geoekonomi dalam bernegara? Setiap negara punya strategi geoekonominya. Paham nggak? Apa tugas negara di dalam membangun platform? Yang sayangnya selama menjalankan program pembangunan selama ini tidak ada pondasi tersebut. Oke, ini saya kasih tahu ya, biar sah saya dibilang Sontoloyo, yaitu sok tahu yang selalu mengaw banyak para menteri yang sekarang nggak terlalu paham apa itu platform. Tugas pertama pejabat negara adalah drawing atau redraw map, menarik gambar, tarik garis dan urep-urep peta wilayah Indonesia. Misalnya, warna merah ke arah dalam adalah warna arus import barang. Biru keluar adalah flight capital atau arus uang keluar. Hijau keluar artinya komoditas yang keluar. Kuning panah masuk artinya arus tenaga kerja asing masuk. Petakan map kondisi ini saat ini. Lalu redrawing, gambar ulang. Tarik gambar
gambar dan buat peta tadi berubah sesuai dengan keekonomian yang kita inginkan. Misalnya stop hutang, stop import, semua dari redrawing ini. Setelah gambaran ulang tercipta, baru program dibuat. Nah kalau program dibuat tanpa baca geoekonomi, ya lucu. Ya lucu apa geblek ya? Belum lagi kalau kita baca geoekonomi Singapura, geoekonomi Malaysia, geoekonominya Australia. Panah yang kita buat bisa-bisa saling silang, saling tembak. Jangan tanya drawingnya Cina dan Amerika dah. Karena kita nggak ada tarik panah-panah tadi, kita jadi sasaran panah mereka. Semua panah ke kita dan ini sudah terjadi. Itulah saya terkadang bingung. Ini para politikus ngerti beginian nggak sih? Ini para pejabat ngerti beginian nggak sih? Jadi pada ngapain ya selama ini? Kita ingatkan sejarah. Ketika Gajah Mada menyatukan Nusantara di bawah panji gula kelapa merah putih, maka Gajah Mada menarik garis draw maps. Inilah Nusantara. Kemudian program dibuat agar garis platform bernegara tadi tercapai. Jadi pertanyaan terakhir, mana draw mapnya? Masa kita ikut gambar kerja negara lain sih? Ya kita dikerjain lah. Kita sekarang membahas bagaimana Tiongkok membangun sebagian negaranya dalam waktu yang sangat singkat. Kita semua tahu sejak tahun 1985-an Tiongkok langsung membangun 113 kota dengan populasi awal setiap kota tersebut di tahun 1985-an adalah sekitar 500 ribuan penduduknya. Kalau saat ini Indonesia membandingkan populasi 113 kota tersebut, di Indonesia mereka saat ini adalah kota kecamatan. Sekarang 113 kota di Tiongkok tersebut sekarang rata-rata penduduknya 5,4 juta jiwa, dan atau kurang lebih sama dengan Barcelona, sama dengan Athena atau Surabaya lah kira-kira. Kota tersebut semuanya metropolis city, kota yang mega. Bangunan bertingkat di atas 30 lantai sebagai tempat tinggal. Di setiap kota tersebut ada lebih 2.000 unit bangunan. Ditambah perkantoran dan perniagaan, ada 3.000 bangunan besar di kota-kota tersebut per kotanya. Kecepatan membangunnya sungguh di luar perkiraan banyak kaum akademisi barat, yang kalau di pikiran cara barat, pertanyaannya, kok bisa sih Tiongkok membangun segitu cepatnya? Uangnya dari mana? Itu pertanyaan pemikiran barat yang juga banyak menjadi pola pikir pejabat 6 presiden Indonesia hingga saat ini. Sama mikirnya dengan pola pikir barat tersebut. Kalau Tiongkok membangun dalam 40 tahun, mereka membangun 25 miliar meter persegi bangunan tempat tinggal, membangun 150.000 kilometer rel kereta api, lalu membangun dan memperbaiki 400.000 kilometer jalanan. Kalau duitnya dari hutangan, siapa yang minjemin? Jadi kita sudah tahu jawabannya, kita sudah tahu logikanya, kita sudah tahu caranya Tiongkok membangun. Tinggal pejabatnya punya nyali apa enggak, pejabat Indonesia ya, untuk meniru cara Tiongkok. Terbukti incumbent saat ini tidak melakukannya, mantan incumbent juga tidak melakukannya. Oposisi yang saat ini bahkan seakan-akan tidak punya ilmunya, buktinya mereka hanya nyangga aja bisanya apa yang incumbent saat ini kerjakan tanpa saran solutif. Lalu kedepannya Indonesia bagaimana? Ya, orang yang bernyali dan berilmu memang kunci pemimpin yang kita cari ke depannya, yang akan melakukan apa? Yang akan membangun bersama rakyat, dari rakyat, untuk rakyat, dengan kekuatan sendiri 100%. Lalu rencananya bagaimana? Kita akan membangun 50 kota segera. Cerita 50 kota baru dibangun oleh Newman tersebut, judulnya adalah The Tale of 50 Cities. Sungguh, kita ke depan dalam 21 tahun ke depan akan membangun 50 kota baru yang terdiri dari beberapa kota yang ada diperbesar dan beberapa kota dibangun dari nol. Kita satu ibu kota IKN ini penajam seperti maunya pemerintah sekarang. Yang pasti kita akan lanjutkan membangunnya, namun belum tentu buat ibu kota negara, tetapi membangun sebanyak 50 kota berbarengan dengan penajam. Penajam pasti kita bangun. Kota-kota itu masuk economic zone atau kota kawasan zona ekonomi khusus. Dalam 21 tahun ke depan, 50 kota ini berdiri dengan memiliki kekhususan. Misalnya di Merauke akan menjadi food estate, food city basisnya. Ada Silicon Valley-nya Nusantara di wilayah yang bersuhu stabil di sekitar 22 derajat Celcius. Ada heavy industry yang dibangun dekat dengan pelabuhan. Ada kota kesehatan yang berhawa segar, dekat air, dekat semua akses. Kota berbasis perikanan di lokasi di setiap waktu Indonesia bagian barat, timur, dan tengah. Ada kota berbasis dunia nelayan, maritim, dan teknologi kelautan, serta masih banyak lagi. 10 kota baru dibangun di Jawa, yang 40 kota di luar Jawa yang di
Target dalam 20 tahun ke depan, 150 juta populasi manusia Jawa akan pindah 50 juta penduduk menyebar ke seluruh Indonesia. Sehingga ketika populasi di tahun 2045 yang diperkirakan adalah 340 juta manusia Indonesia terbagi rata di semua wilayah dan semuanya makmur. Di setiap kota, zona ekonomi akan menggunakan e-rupiah berbasis printing money yang beredar hanya di zona ekonomi khusus yang nilainya 1:1 dengan rupiah. Target per kota zona ekonomi khusus ini berinvestasi adalah 500 triliun rupiah atau 25.000 triliun dana dibutuhkan untuk membangun 50 kota baru tersebut yang akan membangun 10 miliar meter persegi bangunan rumah tempat tinggal. Output yang ditarget pastinya adalah setiap keluarga Indonesia punya rumah tinggal yang layak. Ada 100 juta rumah, apartemen, kondominium, dan berbagai tipe tempat tinggal berikut sarana walkable city dan livable city yang akan dibangun dalam 21 tahun ke depan. Menunjang 50 kota baru tersebut, maka pabrik besi dengan kapasitas seperti Krakatau Steel akan dibangun lebih dari 100 pabrik. Pabrik semen yang akan dibangun akan meningkatkan 1000 kali lipat kapasitas terpasang saat ini. Power plant pembangkit listrik semuanya adalah swasta yang membangun dan mendistribusikannya. Boleh pakai nuklir, thorium untuk daya listriknya. BUMN yang terlibat hanya 10% dari saat ini karena dari 800 BUMN hanya tinggal 10 saja yang masih dipertahankan. Di sisi pejabat dan pemerintah, tidak ada proyek lagi di pemerintah yang bisa dibagi-bagi model sekarang. Pemerintah hanya meregulasi. Kawasan zona ekonomi di bawah otorita masing-masing berlaku hanya 20 tahun yang ditunjuk presiden langsung dan bertanggung jawab ke presiden. Jabatan ketua otorita ini masing-masing lapor langsung ke presiden. Setelah itu akan dibubarkan dan ditarik ke pusat di bawah kementerian terkait. Ngelamun aja nih New Mind. Gak mungkin lah semua itu terjadi. Mimpi. Lebih baik manut sama yang jabat sekarang. Juga memilih pemimpin nanti terlihat peduli pada rakyat di sosmed dan di media. Wis, rausah macem-macem hidup itu. Manut aja. Jangan kayak New Mind. Mau jadi penguasa dunia lah. Nggak mungkin. Bukan begitu jalan hidup bangsa Indonesia ini dan negara Indonesia ini. Yang benar yang seperti sekarang.